Hai, kembali lagi dengan kita juga Games. Kali ini kita bakal melanjutkan. Kita bakal memperbarui sebuah tutorial dari sebelumnya, itu adalah Hexcore. Tutorial Hexcore ini terdapat pada tutorial game pilihan ganda. Tapi kalian bisa tentu saja implementasi untuk game yang lain. Nanti saya bakal kasih tahu. Tapi di sini itu ada yang bertanya. Kita langsung saja di pertanyaannya. Dan dia sudah mengedit karena pertanyaan sebelumnya cukup sulit dimengerti. Jadi di sini dia udah bertanya, Bang, mau nanya, semisal punya beberapa scene quiz. Nah, misal kita scene quiz A itu telah terisi hexcore-nya, sudah terisi hexcore-nya. Ketika saya buka di scene quiz B, hexcore yang dari quiz A itu terload. Nah, itu gimana caranya, Bang? Apa harus membuat game object hexcore yang berbeda di masing-masing scene quiz? Game object itu hanya untuk penempatan scriptnya, oke? Jadi emang harus dibikin lagi, tapi kalian bisa menempatkan scriptnya itu ada di mana aja, terserah kalian. Dan untuk ini, ketika saya buka scene quiz B, kenapa scene quiz A itu terload? Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Jika kalian ingin support kita, bisa melalui Saweria ataupun Sosiabas. Link terdapat di deskripsi. Sekali lagi terima kasih. Oh, aku nggak pakai kacamata. Ya udah. Oke, langsung saja. Jadi di sini, ini sebelumnya saya udah bikin tampilan baru untuk implementasi Hexcore saja. Jadi saya bakal kasih tahu kalian. Jadi di sini bakal langsung Hexcore saja, tapi dengan sistem yang sama. Dia terdapat dengan input field dan button save dan button main menu. Posisinya juga sama, sistemnya juga sama. Dan ini adalah kalian lihat di bagian scene. Ini adalah in game 1. Dan satu lagi, ini bener ya, udah record ya, aman. Oke. Oke, kita ke in game 2. In game 2 juga sama. Dia juga sama in game 2. Dan dia juga ada hexcore, dia juga ada script hexcore, karena dia emang harus ada kan scriptnya di setiap scene. Jika kalian membutuhkan hexcore itu harus ada scriptnya, bukan game objeknya sebenarnya. Jadi anggap aja kalian nanti di in game 2 ini udah ada kasih batasan. Kalau di bawah ini adalah script semua. Bisa aja kalian naruh script hexcore di in game 2, langsung taruh komponen semua yang dibutuhkan untuk script hexcore. Tentu saja itu bisa. Dan untuk yang dipertanyakan adalah game object hexcore itu tergantung dari kalian. Kalian implementasi untuk script hexcore-nya kalian taruh mana, seperti itu, oke? Jadi saya bikin persis saja. Jadi ini saya bikin persis. Saya menggunakan game object hexcore itu untuk penanda kalau script ini adalah merupakan script hexcore gitu. Oke, ini script hexcore-nya, dan ini in game 2 dia adalah game B ataupun game 2 hanya untuk load. Kita kembali, ini hanya untuk load saja, untuk kembali ke main menu. Ke main menu juga untuk game A dan B hanya untuk load main menu. Dan di bagian hexcore itu saya sudah sedikit custom sedikit. Sebenarnya saya juga ngopi dari tutorial sebelumnya. Yang di bagian atas ini adalah untuk tutorial 2 hexcore, saya saya tandain. Nah, saya tandain itu adalah text score. Karena kan di bagian total score, untuk menampilkan skornya itu diimplementasi pada script lain setelah gameplaynya selesai. Jadi gameplay selesai, total score ketahuan, langsung diupdate. Nah, untuk untuk di tutorial ini kita langsung total score kita tentukan sendiri melalui public variable ini kita ketik sendiri dan dia langsung update di start. Ini untuk tutorial 2 hexcore, bedanya cuma ini aja. Dan juga di sini, untuk update hexcore, itu kalian taruh, terserah kalian. Tapi diposisikan di baris, setelah hexcore terupdate. Jadi di sini sudah, ini kan waktu tutorial sebelumnya itu hanya ada, kita taruh di script quest. Jadi, script quest itu adalah, dari tutorial sebelumnya, quest adalah merupakan game kontrolnya yang pilihan ganda. Jadi ini udah saya tambahkan, taruh pada baris akhir setelah game selesai atau setelah total score kalian update. Jadi kalian tahu di mana letak andai kata skor kalian selesai, total skor kalian di output keluar ataupun game itu telah selesai. Jadi untuk kasus ini update score saya taruh sini itu karena total skornya diisi di awal, baru dia bisa update score di sini. Nah, ini kan hanya untuk tes 2 hexcore saja. Jadi takutnya nanti kalian ngikutin seperti ini bakal ngebug jika kalian ngikutin ini di game kalian, oke? Oke, di sini juga saya udah kasih tahu, ini juga saya kasih bintang, komen, maksudnya komen. Di sini di tutorial sebelumnya adalah quest total point. Nah, quest total point ini itu merupakan total score dari game tutorial sebelumnya, itu adalah pilihan ganda.
langsung saya ganti dengan total score. Nah, jadi kalian itu cukup ganti di bagian quest total point jika kalian mengikuti untuk game kalian yang lain. Jadi tidak perlu harus sesuai dengan gamenya seperti itu. Jadi saya ubah total score game tuh. Ini juga udah ada sama. Sebelumnya adalah gunakan quest total point. Saya ubah menggunakan total score game. Jadi sudah ada di sini total score gamenya. Saya juga udah kasih tahu total skor akhir game kalian. Ini contoh aja untuk 2 high score, oke? Sekarang kita langsung saja kembali ke Unity. Di sini untuk in game 1 dan 2 tidak ada bedanya. Ini masih menjalankan kasus yang di komentar. Kita langsung saja ke main menu, kita hapus dulu save file-nya. Siapa tahu aku udah ngetes tadi ada save file-nya tertinggal. Oke, kita play. Di sini kalian ada 2 scene game, in game 1 dan 2. Kita mainkan di game 1. Oke, aku lupa kasih tahu, kita ke in game 1. Di in game 1, di hex score ini total score game yang saya set adalah 20. Dan untuk yang di in game 2, ini in game 2 ya, lihat. Hex score yang saya set adalah 10, oke? Itu berbeda, udah berbeda, oke? Kita kembali ke main menu, kita play. Sekarang kita ke in game 1 dulu. In game 1 adalah sudah sesuai, total high score kita adalah 20. Dan di loot itu tidak ada high score yang lebih besar daripada kita, dan kita adalah merupakan high score terbaru dengan total score tertinggi. Makanya kita mendapatkan posisi 1, oke? Posisi 1, player 0 dan player 1 sudah geser ke bawah karena dia adalah skornya 0, sudah seperti pada tutorial sebelumnya. Jadi kita kasih nama adalah ini game 1 ya, Wawa 1. 1 adalah tanda game 1. Kita save. Dia bakal masuk ke sini dengan total score yang kita catat juga. Save. Oke, udah masuk. Kita lihat di bagian script. Kalian bisa lihat juga di bagian hex score kan. Untuk nama dan skor player. Nah, Wawa 1 dan skornya udah masuk. Seperti di tutorial sebelumnya. Udah masuk semua. Kita ke main menu. Nah, bugnya ada di sini. Kita masuk ke another game. Tapi kita menggunakan script hex score yang sama. In game. Nah, di sini total skornya udah 10 karena ini in game 2 tadi sudah saya kasih tahu. Nah, dia dapat urutan nomor 2 karena urutan nomor 1 sudah diisi Wawa 1 dari game 1 dengan total skor 20. Nah, gimana cara fix ini? Itu sebenarnya kita perlu identitas baru untuk save-savean dari key string, oke? Nah, karena dia menggunakan nama player yang sama ataupun bukan nama player yang sama ya. Key string yang sama. Nah, itu loh, string key yang sama dari sistem penyimpanan. Jadi kita perlu identitas baru. Mungkin identitasnya bisa ini saya contohkan, saya taruh di main menu ya. Oke, kita perlu identitas baru. Kita bakal implementasi melalui main menu. Kita bakal menggunakan yang namanya integer static buat nambah buat nambah identitas. Oke, kita bakal bikin static integer, lupa di sini. Public static integer. Ini kita kasih nama aja index ya. Index quiz ataupun index game ataupun index terserah kalian namanya. Saya kasih nama index game. Oke, di sini saya menggunakan integer. Untuk integer itu lebih mudah untuk implementasi looping berikutnya. Jadi kayak looping, misalnya kalian buat next high score menampilkan dia bisa tinggal plus 1, dia ganti integernya ganti 1 gitu. Oke, jadi makanya kita implementasi menggunakan integer. Dan di bagian sini button game A dan button game B bagian load itu bakal kita ubah untuk bagian index game. Index gamenya. Maksudnya kita ubah bagian index game. Jadi waktu di load adalah index game. Itu untuk di bagian button game A, kita beri nama kita kasih nilai 0. Walaupun sebenarnya index game integer adalah value base-nya adalah value default-nya adalah 0. Tetap saja kita kasih contoh aja biar tahu index game adalah 0. Karena static jika dia kembali dari andai kata kalian di game 2 menggunakan static integer index game 1. Kalian kembali ke main menu. Kalian tidak merubah index gamenya menjadi 0 lagi. Waktu kalian ngeklik button game A, kalian bakal load ke game 1 lagi. Oke, kayak gitu masalahnya. Kita harus identifikasi ini juga 0 walaupun 0. Setelah itu index game ini untuk yang game B adalah index game 1. Kenapa aku gunakan 0 dan 1 tidak menggunakan ini 1 ataupun ini 2?
Nah, itu biar mudah dipahami untuk di waktu looping ya. Nanti kita bakal menggunakan looping untuk load hex core. Kita tampilkan kedua hex core dari dua game ini. Nanti untuk part berikutnya seperti itu. Jadi kalau looping karena array itu array ataupun elemen arraynya itu dimulai dari elemen 0, jadi biar lebih mudah aja seperti itu, oke? 0 dan 1. Oke, setelah itu kita kembali ke bagian hex core, script hex core. Karena ini udah static integer, kita bisa akses ke arah hex core dengan langsung kita tulis main menunya. Script main menu dot. Nah, jadi di sini di bagian load hex core kita perlu penanda baru dari index game, oke? Kita beri di depan, bisa di belakang setelah plus i, terserah kalian. Kalian pengen taruhnya di mana? Oke, kita kasih di depan biar dia penanda kalau dia ada di depan adalah gamenya kelihatan. Plus, nah kalian langsung saja main menu dot index game. Nah, cukup seperti ini. Dan ini angkanya bakal mengikuti sesuai dengan yang kita load. Jika dia load button game A, dia bakal indeks gamenya adalah 0. Jika button game B yang di load adalah indeks gamenya 1. Oke, seperti itu. Ini adalah identitas barunya yang membuat mereka berbeda antara save A dan save B seperti itu, oke? Plus kita tambahin semuanya main menu dot index game. Oke, ini udah kita cek lagi. Ini get string masih get string, ini yang masih load. Sekarang kita cek yang bagian save. Ini yang bagian save tentu saja juga sama, ini set string dan set integer. Kita sama plus main menu dot index game. Oke, yang ini juga main menu dot index game plus. Oke, udah ya. Oke, kelihatannya sudah tidak ada masalah. Sekarang kita coba implementasi. Total score juga nggak ada. Oke, kita kembali ke Unity dan kita bakal delete dulu karena udah ada save-savean dari game pertama sebelumnya. Delete player. Preferensinya gunakan window ya. Jika kalian sudah implementasi dari script sebelumnya, tutorial sebelumnya, bukan script ya, script tutorial sebelumnya, editor, menggunakan editor dan delete ini ya, delete player. Nah, kalian bisa lihat ataupun copy jika kalian langsung dari sini. Oke, langsung saja ya. Kita tes, kita apply. Tadi belum ada ya, save-nya udah saya hapus. Kita ke in-game 1 lagi. In-game 1, total score adalah 20. Oke, kita menempatkan nomor 1 karena belum ada save-nya. Player 0 adalah 0, player 1 adalah 0. Jadi kita adalah hex score terbaru dan tertinggi. Oke, langsung kita kasih nama adalah Wawa1. Oke, save. Dia bakal mengisi urutan 1 karena dia emang hex score terbaru dan tertinggi. Oke, Wawa1, hex score 20. Kita ke main menu. Sekarang kita ke in-game 2. Klik. Tuh, total score 10. Dan ini adalah hex score angka 1. Mana sesuatu sebelumnya karena udah berbeda, oke? Udah berbeda identitas. Jadi ini untuk membedakan antara sesuatu keduanya. Jadi kita udah bisa membedakannya. Setelah itu kita save aja dengan Wawa game 2, Wawa 2, save tuh. Wawa game 2 adalah skor baru. Dia dengan skor 10, dia merupakan skor tertinggi di saat ini. Oke, kita kembali ke menu. Kita bisa langsung unplay. Kita cek lagi, kita play. Karena udah ke-save kan. Jadi kita lihat ya. In game 1, skor sebelumnya adalah 20. Game 2 adalah 10. Dengan nama Wawa 2 dan satunya adalah Wawa 1. Kita mulai dari game yang kedua. Oke, kita biar paham. Game 2 tuh. Wawa 2, skor 10. Walaupun skornya sama. Kenapa skornya sama? Karena kita implementasi value-nya itu di awal variabel. Publiknya. Jadi kita tidak bisa ganti ini jika kita tidak masuk scene-nya. Oke, kita bakal ganti. Kita masuk scene-nya karena ini kan cuma tes saja kan. Oke, kita masuk ke scene 2 ya. Scene 2 hex score. Oke, di sini adalah total score game kita. Sebelumnya adalah 10. Ini tadi sebelumnya ada Wawa 2 adalah 10. Mungkin kita ganti 2 biar dia turun ke bawah. Biar dia masuk di value 5. Maksudnya kita isi dengan skor 5 biar dia ngisi posisi 2. Oke, kita ganti 5 ya. Oke, Ctrl S, kita kembali ke main menu. Kita apply. Ini in-game. In-game 2 masuk. Nah, total skor 5. Oke, seperti yang kita setting tadi adalah skornya 5. Dan dia mengisi posisi kedua. Tuh, posisi kedua dengan Wawa 2 adalah skor 10. Kita isi lagi Wawa 2, oke. Kita save.
Dia masuk Wawa 2, 5, Wawa 2, 10. Oke. Sudah berbeda, sudah mengerjakannya dengan baik. Oke, sekarang kita ubah value dari in game 1. In game 1 skorku sebelumnya adalah 20, saya isi di 25 biar dia ngisi di posisi 1. Kita kembali ke main menu. Kita apply. In game 1, apakah in game 2 ini bakal kelut di in game 1? Kita lihat. Dan ternyata tidak kelut lagi. Berarti semua sudah aman. Di sini ada total skor baru. Nilainya 25 dengan nilai dengan urutan 1, dia bakal ngisi urutan 1, Wawa 1. Kita save dengan angka 25, save loh. Wawa 1 25. Kita bisa langsung lihat saja untuk pembuktiannya apakah dia tersave dengan baik. Wawa 1, 25 dan 20. Posisinya juga sama. Oke. Semua tersimpan dengan baik. Kita kembali ke menu. Tinggal kita tampilkan. Kita tampilkan di part berikutnya, oke? Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton. Dan terima kasih yang juga sudah komen. Semoga videonya membantu. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share nantinya kepada teman-teman kalian. Jika kalian ingin support kita bisa melalui Saweria ataupun sosial bebas, bantu kita sedikit, oke? Terima kasih yang sudah nonton, dan see you!